Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat fardu maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir bersama, dan insyaallah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian kitab fikih, kitab Aqiratus Sadidah fil Masailil Mufidah bersama guru kita Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema yang beliau sampaikan, bisa langsung ditanyakan kepada beliau, dan bagi para pendengar yang ada di rumah maupun dalam perjalanan bisa melakukan chatting WhatsApp 081225733157. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita ikuti kajian kitab fikih bersama guru kita. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah pengajian ba'dal maghrib Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar Radio Dais dan Gaul FM, mungkin para pemirsa televisi MAJT seluruhnya rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sore hari ini kita akan bersama-sama maos fikih kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, tepat insyaallah pada bab tentang arkanus sholat, rukun-rukunipun sholat, dan sekarang memasuki rukun yang ketiga, ar-ruknus salisu. Sholat niku wonten syarate, wonten rukune. Di antara rukun itu pertama niat, kaping kalih takbiratul ihram ingkang sampun kawaos minggu yang lalu, ingkang kaping 3 al-qiyamu alal qadiri, yaitu rukunnya berdiri. Salat itu harus bisa berdiri. Alal qadiri tumerape ingkang mampu, yang sehat. Ya maksudnya berdiri itu ya saat berdiri, kalau saat ruku, sujud, duduk ya enggak berdiri lah. Ar-ruknu salisu al-qiyamu, qiyam ngadeg alal qadiri ing atase wong kang mampu, fil fardhi di dalam salat fardu. Jadi kalau salat fardu itu wajib berdiri. Logika baliknya, nek salat
sunnah niku mboten wajib berdiri. Nanti ada penjelasan niku. Fala yajibu mongko ora wajib al-qiyamu qiyam finna filati ing dalem salat sunnah. Mboten wajib. Jadi kalau kita mau salat sunnah kemudian bermaksud tidak berdiri, no problem. Hanya saja bal yajuzu al-qu'ud dalam salat sunnah niku yajuzu entok pikanto boleh al-qu'udu duduk. Tapi nek duduk walahu nisful ajri. Walahu kanggone wong kang lungguh nisful ajri separo ganjarane. Nah, tapi ini asumsinya begini, kalau sampean bisa berdiri dalam sholat sunnah lalu sampean duduk, nah itu nisful ajri. Mudah-mudahan kalau betul-betul tidak mampu karena penyakit, karena persoalan kaki, ya mudah-mudahan tidak. Wakadzalika al-ittija. Begitu juga kalau ittija itu tertidur tidur miring. Ittija. Tidur miringnya itu ke kanan. Posisi kanan ada di bawah, posisi lengan kanan. Ya seperti meletakkan jenazah itu loh. Sampai tahu melihat meletakkan jenazah enggak? Jangan-jangan belum pernah melihat karena takut ya. Walahu rub'ul ajri. Nek ittija tidur miring sholat maka seperempat pahalanya. Ngitung separo karo seperempat itu dari berapa? Ini yang tidak ada penjelasan. Karena sesungguhnya pahala sholat itu ya kita enggak terlalu kuantitatif. Ngitung koyok sampean entok uang napa? Saku. Kan ada hitungannya toh. 800.000 santri ini ada hitungannya. Kalau separuh berarti nompo 400. Kalau seperempat berarti nompone 200. Lah nek salat niku pahalane ya pada dasarnya kita tidak menghitung-hitung kuantitatifnya. Tapi kira-kira begitu. Walaya juzu tidak boleh al-istilqa'u. Geletak terlentang. Fin nafilati di dalam sholat sunnah lil qadiri tumerape sing kuoso sing mampu alal qiyami berdiri awil qu'udi atau bisa duduk awil intijai bisa intija. Jadi nek panjenengan bisa berdiri atau bisa duduk atau bisa tidur miring itu tidak boleh istilqa, tidak boleh tidur terlentang itu. Kama qala sahibu sofati zubad. Kama qala kaya dene berpendapat atau menyatakan sahibu sofati zubad, pemilik atau pengarang sofatu zubad. Tsummal qudu jaizun fin nafli li ghairi udri wa huwa nisful fadli. Tsummal qudu kemudian duduk jaizun itu boleh fin nafli ing dalam salat sunnah li ghairi udrin tumerape atau kanggone sing ora duwe udzur. Wa huwa nisful fadli itu mendapatkan separo fadilah. Nah, kalau di atas tadi penyebutannya ajrun pahala, kalau di sini fadilah. Mas'alatun masalah problem ya, atau pertanyaan. Mata ya juzu, mata kapan ya juzu boleh al-qu'udu opo duduk. Bolehkah duduk fi sholatil fardhi
ing dalam sholat fardu, kapan boleh sholat dengan duduk kalau sholatnya itu sholat fardu. La yajuzu, tidak boleh, pada dasarnya tidak boleh, lahu al-qu'udu, duduk fil fardi ing dalam sholat fardu, illa, kecuali, kejaba idza ajaza, kalau lemah, anil qiyami, berdiri. Ajaza anil qiyam niku cara bahasa kita sederhananya ora mampu ngadeg. Nah, saniki dhabitul ajzi, ukuran atau standarnya lemah tidak bisa berdiri itu apa? Antal haqohu masyaqqatun syadidatun. Antal haqohu, kalau dia berdiri maka dia akan menemukan masyaqqah. Masyaqqah niku kerepotan, syadidatun yang sangat, jadi sangat repot. Misalnya orang berdiri lalu kemudian ngeleper, gemetar lututnya, ini nanti bisa-bisa jatuh. Itu namanya masyaqqah syadidah. Kalau hanya malas berdiri ya bukan masyaqqah, malas namanya. Bihaitsu yakhafu, ukurannya itu kira-kira mengkhawatirkan minha, dari masyaqqah, mahdzuru tayamumi, apa-apa yang dikhawatirkan dalam persoalan tayamum. Jadi tayamum itu kan begini, ada yang dikhawatirkan dengan tayamum itu misalnya kalau kena air, atau kalau bersentuhan air, atau kalau digebyur air nanti akan menimbulkan bahaya penyakit. Kaziyadati marodin, kayak bertambahnya penyakit, au bud'i isyifai, au bud'i isyifai, atau lambatnya sembuh, nanti orang mari-mari. Au hudusi syai'in, atau munculnya sesuatu fahisin yang jelek, fahisin yang mengkhawatirkan, yang merugikan. Fi udwin zohirin, lahirnya sesuatu yang bahaya, fi udwin, anggota zohirin yang zohir. Au faqdi manfaati udwin, atau menjadi hilangnya manfaat satu anggota tubuh. Jadi gambarannya antal haqohu masyaqqatun syadidatun. Kalau berdiri maka dia akan menemukan masyaqqah syadidah. Masyaqqah niku ngeten lho. Ada orang kalau menjalankan sesuatu biasa, normal. Ini berarti la syai'a, nggak ada masalah. Satu, ada orang kalau berdiri itu kemudian ta'asur, ada kesulitan, dadak perlu gocean misalnya. Jadi sholat kemudian di tepi tangannya itu ada pegangan, mbuh kursi, mbuh meja, mbuh dingkli, itu ta'asur, kesulitan. Ada masyaqqah itu sesuatu yang kalau dijalankan itu nanti akan menimbulkan masalah. Apalagi kalau masyaqqah syadidah. Misalnya kalau berdiri gemeter nanti dikhawatirkan jatuh. Kalau jatuhnya anak muda, jatuh ngadeg atau melaku kepleset, enggak masalah. Jatuhnya orang sepuh itu lain loh. Kalau orang sepuh kalau jatuh itu bahaya. Itu nanti bisa ada masalah besar, penyakit besar itu. Jadi misalnya ya nyuwun sewu, saya itu kalau malam bangun itu enggak berani langsung terus glik ninggon kamar mandi, karena gini goyang gitu rasanya itu,
Ya ing atase wong tua itu satu ya tidak stabil, yang kedua lututnya juga udah berkurang fungsinya. Ini kalau nanti jatuh, itu biasanya orang lalu kemudian datang penyakit stroke atau apa, itu tuh dari jatuh yang macam ini yang tidak hati-hati. Nah itu masyakoh sadidah, mengkhawatirkan. Ada yang darurat, madharat. Kalau madharat itu bukan sekedar masyakoh, tapi sudah jelas bahaya. Jadi ada biasa, ada ta'asur, ya repot dikit, ada masyakoh, agak membahayakan, ada darurat. Darurat itu tidak boleh ditempuh. Ya, darurat itu tidak boleh ditempuh. Sampean naik motor, urung patek pinter, ngebut. Ini darurat ini, urung patek pinter, ngebut. Ngebut ning dalan sing rame. Itu kalau tidak darurat pada diri sendiri, darurat mendaruratkan orang lain yang lagi nyebrang ditabrak. Aukanat masyakotan, atau masyakohnya itu bukan masyakoh sadidah, tapi masyakoh la tuhtamalu adatan, yang adatnya biasanya umumnya tidak bisa ditanggung, artinya tuh orang mampu menolak. Tapi kira-kira maksudnya sama itu. Tudhibu al-khusyu'a, yang bisa mengganggu, menghilangkan khusyuk. Aku nek sembayang ngadeg, terus jadi konsentrasinya pada njogo napa niki? Lutut. Lah kalau sudah konsentrasi sholat kok konsentrasi njogo lutut, ini nanti mengganggu khusyuk. Jadi ora khusyuk kuwi sholat kuwi. Kalau takut jatuh, takut gedrungup, itu kan berarti akan mengganggu khusyuk. Nah, aukanat masyakotan latuh malu adatan indan romli wa yajuzu lahu ayajlisa idzal lahiqathu masyakotun tudhibul khusyuk, yang menurut Imam Romli boleh sholat duduk kalau sekiranya berdiri itu akan mengganggu, menghilangkan kehusyuan. Khilafan Ibnu Hajar, berbeda dengan pendapatnya Ibnu Hajar. Kaifiyatu sholatihi, carane sholat tidak berdiri niku pripun? Idza ajaza anil qiyam, idza ajaza nalikane ajaz, lemah anil qiyami, berdiri. Kalau tidak bisa berdiri normal, maka caranya pertama yusolli qaiman munhanian, sholat ngadeg tapi miring. Nah misalnya miringnya itu miring nyelende ninggon napa niku, pokoknya ada dinding lah atau ada ini kalau ini ada ini tulis sholat kemudian miring gini. Pertama itu pilihannya. Fain ajaza, kalau itu tidak bisa, sholat ala rukbataihi, sholat di atas lutut. Pripun mas? Prakteknya sholat di atas lutut itu kayak apa? Jadi berdiri di atas lutut. Aku harap nyontoknya aku dewe ra iso. Maksudnya lutut saya itu sakit. Sejal mas, berdiri di atas lutut. Nah, tuh kira-kira begitu. Tapi malah abot nek kanggone aku. Berat. Engkau bisa kram. Bisa kram. Nah, tapi itu pilihan kedua. Fain ajaza sholat qaidan, kalau tidak bisa ya sholat sambil duduk. Duduknya yang bagus bagaimana? Ya sebetulnya duduknya silakan terserah. Duduk di atas kursi itu menurut saya paling enak. Ya, tapi kursinya jangan yang geser-geser lu. Nanti bisa jatuh. Jadi kalau duduk di atas kursi ya kursi yang mapan, yang tetap gitu. Wal afdol, tapi yang afdol itu ayakuna muftarishan. Yang afdol kalau terpaksa duduk itu duduknya duduk iftirosh.
duduk tahiyat awal. Lenggah, kemudian kaki kirinya ditumpai oleh pantat. Yuk duduk tahiyat awal gitulah. Coba Mas. Duduk tahiyat awal. Nah, gitu. Nah, kalau tahiyat akhir itu nanti kan tidak dilemei dengan kaki kiri, telapak kiri. Jadi telapak kirinya terus menonjol ke kaki kanan. Itu namanya duduk iftirash. Fa'in ajaza ora iso lunggu ya sholamud tajian, sholat dengan tidur miring. Wal aula ala jambihi al aiman, wal aula yang utama kalau miring itu miringnya ala jambihi ke arah al aiman yang kanan. Jadi yang kanan, jadi ini kepala, ini badan, ini kaki, miringnya itu kepalanya menghadap ke sana, lalu kemudian di atas bahu kanan. Kalau jangan menghadap ke sana, menghadapnya tetap sana, tetap menuju ke mustaqbilal kiblati. Nek ora iso tidur miring fain ajaza sholat mustalqiyan, sholat terlentang. Terlentang niku nggih kaya pasien yang tidur di atas bed itu. Ala kofahu di atas tengkuknya. Wayu ammiu biroksihi. Kemudian apa itu memberikan isyarat untuk gerakan-gerakannya biroksihi dengan kepalanya. Jadi kalau saya misalnya ini menghadap ke kiblat, sholat duduk, Allahu Akbar, ketika ruku ya kepalanya ini yang untuk memberikan isyarat bahwa saya ruku. Biasanya kalau ruku dengan sujud itu dibedakan. Kalau ruku itu sedikit gerak apa itu isyaratnya, kalau sujud itu lebih ke bawah. Fa'in ajaza yang keenam kalau tidak bisa dengan isyarat apa itu dengan kepalanya, ya auma'a bi ajfanihi, maka apa isyaratnya dengan pelupuk mata. Pelupuk mata itu artinya matanya yang bergerak untuk menunjukkan kita itu berubah dari berdiri ke ruku, lalu kemudian ke i'tidal, lalu kemudian ke sujud. Itu dengan matanya. Fa'in ajaza, kalau itu pun tidak bisa ajro arkanas sholati, maka jalankanlah rukun-rukun sholat itu ala qalbihi, dalam hati. Pengalaman kulo nuntun ibu kulo yang sudah sakit berat itu kan ya sambil tiduran, lalu kemudian terpaksa saya tuntun, karena kalau tidak saya tuntun terus tidur hilang. Jadi tiduran, monggo Mbah sholat, sholi fardhu zuhri Allahu Akbar, dia ngikutin ya, saya pura-pura sholat gitu, tapi mengucapkan sholat, lalu kemudian baca Fatihah, baca surat. Kalau saya tidak begitu, misalnya sudah teruskan sendiri, nggak hilang, tidur akhirnya dia. Ampun Mbah, malah turu. Ya, tapi pengalaman beda-beda. Ada pertanyaan, Mas Hilal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Mas Syamsul, pendengar Radio Rais. Benarkah tidur tidak boleh kaki kita dihadapkan ke kiblat? Benarkah pada saat tidur tidak boleh kaki kita dihadapkan ke kiblat? Terima kasih. Pertanyaannya kritis
tapi mengandung lucu. Bolehkah tidur kakinya Ke kiblat. ke kiblat? Orang kalau sudah tidur itu mau diatur apanya? Namanya juga tidur. Anak saya, cucu saya itu kalau tidur di mobil, itu ngerowecoh kemana-mana itu, ngelindur. Nggak ngerti. Jadi kalau dia dibangunkan, opo-opo ngomong opo, ya dia. Itu kalau orang sudah tidur itu, beban-beban hukum itu pada dasarnya sudah hapus. Orang wajib sholat pun karena tidur lalu jadi Nggak wajib. nggak wajib waktu tidur, nanti baru kalau sudah bangun Wajib. wajib. Kalau bangunnya telat, waktunya habis, itu yang namanya qadha. Jadi qadha yang paling boleh itu kalau orang tertidur atau lupa lalu habis waktu. Nah, kalau sengaja meninggalkan sholat, qadha bagaimana? Itu ada beda-beda pendapat. Tapi nek tertidur, tidur tenan lo ya. Tidur tenan, tidur jam. Ini santri ini kan saking semangatnya tadarus, ngapalkan, wah jam 11 gitu terus zawalul akli. Tidur, tangi jam piro? Jam 3. Hilang waktu zuhurnya. Karena tidur ya nggak apa-apa. Salat zuhur pada jam 3 itu yang qadha yang sebenarnya itu. Jadi kalau pertanyaannya itu bolehkah orang tidur kakinya menghadap ke kiblat? Nah, kalau sudah tidur ya wallahu a'lam, ya orang enggak tahu toh ya menghadap kiblat atau tidak. Nah, ini mungkin pertanyaannya begini, sebaiknya kalau tidur itu posisinya bagaimana? Nah, ada pendapat, ada keterangan di bab lain bahwa posisi tidur itu sebaiknya kepalanya ada di sebelah utara. Ya, tapi kalau jenengan nginep di rumah orang, yo saanane tempat tidur to yo, mosok kon ngowahi ngerepotke sohibul bed to yo. Iki sunahe iki anu lho, kepalane nggon timur, kon ngowahi kon geser. Yo ndak, itu hanya sunah aja. Jadi tidur itu kan setengah mati. Nah, kalau mati, orang mati itu kan diletakkan di apa? Tempat kuburan itu kan posisinya kepalanya sebelah utara. Nah, itu kayak gitu kira-kira sunahnya itu. Dan yang terbaik itu miring ke kanan tidur itu. Nah, bagaimana kalau tidur itu posisinya kepalanya di timur, lalu kakinya itu otomatis jejak kiblat? Ya itu kurang baik gitu aja. Tapi tidak ada kewajiban. Nah, apalagi kalau sudah kadung tidur, tidurnya molak-malik kayak putuku sing isi cilik. Ya, dari mulai kepalanya sebelah utara, geser kepala menjadi sebelah timur, geser lagi. Wis pokoknya molak-malik ngono lho. Bahkan ngeloncati ibune ngono lho. Mau nek sebelah kene jadi sebelah kene. Nah, itu kalau sudah tidur kayak gitu ya sudah nggak bisa orang mengendalikan. Santri wae nek wis kadung turu digugah angel lho. Enten to santri sing nek wis kadung turu ana komat digugah karo musrife digugah angel ra karuan sapa ya? Aku denger aja gitu. Angel banget digugah itu. Lah niku nek jenengan digugah angel kira-kira kakinya menghadap kiblat atau tidak kan enggak tahu gitu. Digugah wae angel. Tapi nek gugahe ada teman saya kalau digugah angel, tapi nek gugahe udah mulai ini piala Asia udah mulai ini, atau Barcelona mau bertanding dengan Real Madrid ini. Apa itu El Clasico, tangi jenggirek gitu. Kalau saya waktu di pondok dulu, tangi jenggirek itu kalau ada mayoran gitu. Ada orang yang dapat wesel lalu kemudian mayoran, tidur dibangunkan langsung jenggirek wes, ora usah wudu apa-apa. Itu saya, itu dulu. Gak tahu sekarang masih ada nggak ya kayak gitu santri.
Ya kalau ada ya nggak apa-apa toh ya, tiru aku berarti. Masih ada Mas Hilal? Oh ya, monggo. Selanjutnya pertanyaan dari Mas Rizal. Bila mana kita berdiri di dalam sholat, tiba-tiba kesemutan kaki, apakah boleh duduk? Terima kasih. Ya, kesemutan itu definisinya angel, ini tanyanya sama ahli apa itu? Sarap. Kalau kesemutan ringan ya nggak apa-apa, terusin aja ya toh, tenang. Tapi kalau kesemutan yang berat, yang nanti kalau kemudian dipakai ruku iso kejerungup, nah ini berarti ada masyakoh. Iya, iya. Ya, sing biasanya sok kesemutan sinten niku. Jadi kalau tadinya duduk silo lama, misalnya sholat taraweh, kemudian ada disela oleh ceramah, terus duduk, dilala duduknya itu posisinya nggak kebenaran, lalu terus begitu berdiri itu kan semutan, atau lebih dari semutan, napa niku wau? Kram, lah langsung sholat, begitu sholat kramnya dadi-dadi, menjadi-jadi, wah ini kan bahaya. Kalau sudah bahaya ya ganti duduk. Nah, duduknya yang aman gitu. Nah, kalau sudah kram itu saya tidak tahu itu bagaimana menyelesaikan kram itu, kan kadang ada kram itu diposisikan supaya lurus gitu ya, diluruskan kakinya. Kalau ditekuk sandoyo kram. Itu yang tahu guru-guru olahraga dulu ini. Jadi itu termasuk boleh. Ini ada yang mirip itu. Lau sholla qa'idan. Kalau seseorang sholat qa'idan hale lungguh, summa amkanahu, kemudian memungkinkan bagi dia al-qiyamu qiyam, ba'dal ajzi, setelahnya lemah untuk berdiri tadi, jadi nggak bisa berdiri lalu duduk. Tapi tengah-tengah duduk itu sehat, ngono lho. Lambuh piye kuwi rasane. Hal yajibu alaihil qiyam amla, apakah kemudian dia wajib berdiri atau tidak? Jawabannya yajibu, wajib alaihi ing atase wong kuwi mau al qiyamu qiyam, wa kadzalika idza kana muttaji'an. Wa kadzalika demikian juga idza kana ketika terjadi salat muttaji'an miring, summa amkanahu al qu'ud, kemudian tiba-tiba berubah memungkinkan duduk, au shalla mustalqiyan summa amkanahu al ittija. Jadi ya kalau kemudian bisa berubah ya berubah yang lebih apa itu yang lebih sempurna. Duduk bisa berubah jadi berdiri. Muttaji'an tidur miring kemudian bisa berubah menjadi duduk. Mustalqiyan tidur terlentang kemudian bisa berubah menjadi tidur miring. Itu ya dirubah aja. Ngaten selanjutnya Isya pun jam berapa? Oh nggih, monggo. Nggih. Padahal banyak ini teman-teman saya sendiri, dia sebenarnya mampu untuk duduk, tapi karena disediakan kursi, dia hanya sholat dengan duduk, akhirnya nggak sujud, ya cuma mantuk-mantuk aja. Pripun Problemnya itu begini. Memang di masjid-masjid itu yang baik itu harus disediakan kursi untuk orang yang tidak mampu berdiri. Kursi itu duduk itu mengganti berdiri. Nggih. Lah kalau problemnya itu tidak bisa berdiri, duduk itu mengganti berdiri.
Kalau kemudian dia bisa ruku, bisa sujud, ya sujud ruku biasa. Nanti begitu rakaat kedua mau berdiri, duduk lagi. Niku berarti, jadi keringanannya itu kan keringanan boleh duduk karena tidak mampu berdiri. Tapi kalau sujud dan ruku bisa, ya sujud dan ruku normal. Niki ngeten, terus terang mawon kula, nek dengkule umat saya sendiri ini, sholat itu berdiri, nanti begitu ruku biasa, begitu mau sujud saya duduk. Karena apa? Karena kalau lututnya itu umat, nanti dipakai sujud, itu nanti bisa kram. Habis sujud, duduk, niku bisa kram. Atau habis sujud, duduk mau berdiri nggak kuat berdirinya. Karena tumpuan orang mau ngadeg dari duduk itu ada pada lutut. Niku kula piyambak niku ngoten terus menawi nembe umat itu begini biasanya saya terlalu lelah sekali karena terlalu capek, lho aku terus umat lututnya itu ora iso kena kompromi, tidak bisa dipakai sujud biasa dan duduk biasa. Bisanya ya duduk di kursi atau di ranjang, lalu kemudian sujudnya itu dengan isyarat birroksi. Nah niku ngoten. Jadi sebetulnya merubah posisi normal itu boleh ketika orang tidak mampu melakukan posisi normal itu. Nah, ora iso ngadeg lungguh. Ora iso sujud ya sujudnya sambil duduk. Tidak bisa sambil duduk, sambil mudtaji'an. Tidak bisa sambil mudtaji'an, sambil mustalqiyan. Terus kursi-kursi yang disediakan di masjid niku pada dasarnya pertama niku untuk mengganti berdiri. Ana dene ruku lan sujud mampu gi biasa mawon. Ruku, sujud. Nanti begitu rakaat kedua atau rakaat ketiga, rakaat keempat mau berdiri lagi ya berdirinya dengan duduk karena enggak mampu berdiri. Saya itu mampu malah berdiri mampu, tapi yang nggak mampu itu sujud kalau lagi umat nggih. Lalu kemudian duduk di antara dua sujud laku iso-iso kram gue, nek dipaksa gue. Nah itu yang disebut dengan masyaqqah sadidah. Nanti kalau sudah terjadi kram itu pasti harus batal sembayangnya, karena saya nggak bisa tahan, terus harus diluruskan ininya kalau sudah kram. Nek mboten lurus nggih, terus krame sansaya menjadi-jadi. Yo onderdil sudah 68 tahun dipakai ya mesti kurang lah. Sampai santri-santri ini lagi normal-normalnya, lagi kuat-kuatnya. Tapi nanti kalau sudah sepuh, sudah usia ya berkurang dikit lama-kelamaan. Pengen nggak menikmati sholat sambil duduk? Ngaten nggih? Isanya jam berapa Mas? Ini kalau saya tuliskan panjang, tapi kalau waktunya masih panjang ya tak cicil. Belum ya, muadinya urung nongol. Ar-ruknur rabi'u. Rukun yang keempat itu qiraatul fatihati, maca Fatihah. Jadi salat itu kudu maca Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, tajibu fi kulli rakaatin. Tajibu wajib opo Fatihah fi kulli rakaatin ing dalam tiap-tiap rakaat. Sawaun akanat padha uga salat kuwi fardhon fardu am naflan utawa sunnah. Jadi salat sunnah ya wajib baca Fatihah, salat fardu wajib baca Fatihah. Jangan salatnya sunnah kok, kadar sunnah kok. Ya salatnya yang sunnah, tapi maca Fatihahnya sebagai fardu itu harus dibaca. Kalau tidak dibaca ya salatnya percuma, tidak memenuhi rukun. Alal imami ing atase imam
wal makmumi, begitu juga bagi makmum. Jadi imam wajib baca Fatihah, makmum juga wajib baca Fatihah. Ini mazhab Syafi'i ya. Wal munfaridi, dan juga sholat sendiri. Ya, kalau sholat sendiri otomatis. Syurutul Fatihati utawi syarat-syarate Fatihah iku isna asyara. Ada 12 ketentuan mengenai baca Fatihah niki. Wah, ini kalau kita baca ketat sekali ini. Jadi orang kalau tidak memenuhi syarat-syarat pembacaan Fatihah, bisa runyam itu rukun Fatihahnya. Pertama, Fatihah itu at-tartibu, kudu urut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya sampai waladhdallin. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus waladhdallin dulu, ghairil maghdubi lah. Bosan bareng, harus tartib. Ayat 1 dibaca dulu, baru ayat 2, baru ayat 3, baru ayat seterusnya. Nah, niku gandeng sampun titit. Mari kita akhiri dulu, kita lanjutkan minggu yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.